Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan kali ini masih bisa berjumpa walaupun melalui media online. Salawat berangkat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pembimbing tesis saya, yaitu dosen pembimbing pertama, yaitu Dr. Christian Wiradendi Wolor, SEMM, dan yang telah membimbing saya sehingga sampai ke titik yang sekarang ini. Terima kasih banyak, Dokter. Untuk tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Pak Indra Pahala MSI yang selaku dosen pembimbing 2 saya, yang selalu membimbing saya untuk kelancaran tesis ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan bimbingannya selama ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Pak Agung Wahyu Handaru MM selaku Kaprodi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Dan izinkan saya untuk menyampaikan atau memaparkan hasil dari proposal tesis saya, yang dimana pada kali ini saya akan menyampaikan hasil dari tesis saya yang berjudul yaitu pengaruh stres kerja dan konflik kerjaan keluarga terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel interpening. Nah, sebelum saya memaparkan, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Sabri. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, yang pada saat ini saya akan izinkan saya mempresentasikan tentang yang pertama ada agenda yang akan saya presentasikan melalui proposal ini. Yang pertama ada pendahuluan, poin yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan dari proposal tesis yang akan saya sampaikan ini berdasarkan judul yang telah saya pilih tadi, sangat menarik pada masa COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini yang begitu luar biasa. Dan awal mula COVID-19 ini dulu pada tahun 1 Desember 2019 di kota Wuhan. Disitulah kota yang pertama kali ditemukan yang namanya COVID-19 ini. Nah, setelah itu menyebar luas, yaitu ke negara-negara lain, bahkan ke seluruh dunia. Nah, salah satunya COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Nah, setelah masuk ke Indonesia, sangat banyak sekali dampaknya. Nggak hanya Indonesia yang terkena dampak, yaitu seluruh dunia terkena dampak seperti itu. Salah satunya di Indonesia, baik itu dampak terhadap kesehatan, terhadap pendidikan, terhadap ekonomi, dan perusahaan tentunya. Nah, perusahaan ini sangat besar dampaknya, tidak hanya di Jakarta, seluruh Indonesia terdampak akan yang namanya dari COVID-19 ini. Untuk saat ini perusahaan bukan berbicara tentang profit, tetapi berbicara bagaimana untuk mempertahankan perusahaannya supaya bisa bertahan pada saat yang sulit seperti ini, pada saat yang ditimpa COVID-19 saat ini. Jadi itu yang dilakukan perusahaan pada saat ini. Nah, di perusahaan yang saya mau teliti yaitu di perusahaan keuangan, perusahaan multifinance. Nah, perusahaan keuangan ini dinaungi oleh atau diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini pada tahun 2020 bulan Desember, mengeluarkan kebijakan
untuk salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK yaitu melakukan efisiensi untuk menjaga kinerja tahunan berupa pos pembiayaan dikurangi untuk menekan beban perseroan. Jika petunjuk di Otoritas Jasa Keuangan, industri multifinance mengurangi biaya pemasaran hingga 25,83% secara YoY atau per September tahun 2020. Menyusul biaya sewa turun 23,61% serta biaya administrasi dan umum sebesar 6,48%. Dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI atas nama Suwandi Wiratno mengatakan bahwa sebagian besar multifinance menyikapi penurunan bisnis pembiayaan dengan melakukan efisiensi melalui pengurangan modal kerja, gaji pokok karyawan, serta sebagai tunjangan insentif dan lainnya. Nah, ini diambil dari Francisca Sari tahun 2020. Nah, ini jelas ada masalah bagi karyawan itu sendiri, jadinya perusahaan juga performanya pasti akan menurun karena COVID-19 ini. Oleh karena itu ditambah lagi ada pengurangan biaya pemasaran seperti itu. Nah, ini sangat jelas ada karyawan akan dirugikan secara sepihak juga, karena selain banyaknya karyawan di PHK, tentu dengan adanya karyawan yang di PHK maka berkuranglah tenaga kerjanya, maka pekerjaan tetap banyak seperti itu dan target tetap diberikan perusahaan. Nah, ini tentu stres kerja karyawan akan dipengaruhi oleh tekanan kerja yang begitu tinggi seperti itu dengan banyaknya pekerjaan. Nah, ini ya salah satu yang akan membuat karyawan itu stres dengan pekerjaannya. Nah, untuk selain itu ada data penjualan yang saya ambil langsung dari perusahaan ini. Data penjualan dari awal tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan April selama 4 bulan terakhir. Nah, ini di sini ada awal mulanya di tahun 2021 ini di Januari ada 3 produk yang dijalankan. Yang pertama ada produk mikro, ada produk MPF, dan produk agri. Nah, 3 produk ini dijalankan di bulan Januari. Dari 3 produk ini hanya 1 yang mencapai target, yaitu produk mikro. Selainnya belum mencapai target. Tentu ini menjadi masalah. Dan bagaimana untuk 3 bulan selanjutnya? 3 bulan selanjutnya yaitu di bulan Februari, Maret, dan April. Nah, 3 bulan selanjutnya ini ditambah 1 produk, yaitu produk UC atau used car. Nah, di sini menjadi 4 produk. Dari 4 produk ini, dari bulan Februari sampai bulan April belum ada satupun produk yang mencapai target. Tentu ini menjadi masalah bagi perusahaan. Tentu juga menjadi masalah. Apa yang menjadi masalah bagi kinerja karyawan tersebut gitu. Apa yang menjadi masalah, kenapa nggak bisa mencapai target tersebut gitu yang telah diberikan perusahaan. Tentu penting bagi perusahaan untuk menjaga kinerja dari karyawan tersebut supaya karyawan tersebut tidak stres. Kalau karyawan tersebut stres, maka kinerjanya juga akan menurun dan tentu pendapatan dari karyawan untuk perusahaan juga akan menurun. Jika sebaliknya, jika karyawan itu kinerjanya bagus, maka akan membantu atau mendongkrak performa perusahaan supaya bisa tumbuh dan baik lagi seperti itu. Maka stres kerja ini sangat penting bagi perusahaan. Nah, dari stres kerja ini pasti nanti kalau seandainya impact dari stres kerja ini ke arah keluarga seperti itu. Pasti dari pekerjaan yang begitu banyak yang membuat karyawan stres,
dan belum lagi ada masalah dan atau jadwal yang bentrok dengan dari masalah keluarga. Nah, itu selain data yang dari 4 bulan tadi, tentu ini menjadi masalah bagi perusahaan. Kenapa tidak mencapai target? Karena target ini yang menjadi pemasukan dari perusahaan tersebut gitu. Dan menurut Singkai tahun 2017, usaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya diharapkan dengan adanya untuk menjaga stres kerja dari karyawan. Jelas tadi perusahaan harus menjaga stres kerja dari karyawan ini supaya kinerjanya atau performanya terus meningkat dan terus membaik seperti itu. Nah, untuk ada hasil dari saya berdasarkan informasi dari karyawan, atau saya melakukan wawancara dengan beberapa karyawan, mengatakan bahwa memang ada pengurangan gaji, bahkan insentif dari karyawan tersebut dikurangi seperti itu. Nah, itu yang membuat karyawan itu stres. Sedangkan perusahaan harus menjaga stres dari karyawan tersebut gitu, supaya kinerjanya lebih baik. Ini salah satu saya menduga ada masalah di sini, atau salah satu faktor yang menjadi karyawan itu turun dalam performanya atau kinerjanya, sehingga target yang diberikan perusahaan itu jadi tidak tercapai seperti itu. Nah, ada beberapa penelitian terdahulu juga yang meneliti tentang hal ini, tetapi berbedanya karena yang saya teliti pada saat ini di masa pandemi. Inilah satu-satunya penelitian yang berjudul ini setelah saya membaca jurnal. Untuk judul ini baru pertama kali diteliti di suatu perusahaan dengan judul yang pengaruhnya terhadap COVID-19 atau kinerja karyawannya itu terhadap pengaruh dari kinerja karyawan ini pada masa COVID-19 ini itu bagaimana seperti itu. Nah, dari itu maka saya tertarik sekali untuk itu saya mengambil judul tersebut, judul yaitu pengaruh stres kerja dan konflik kerjaan keluarga terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja terhadap kepuasan kerja tersebut gitu. Nah, itulah latar belakang yang melatar belakangi kenapa saya harus meneliti ini. Untuk selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu ada 6 yang melatar belakangi penelitian ini yang menjadi pertanyaan. Yang pertama apakah ada konflik kerjaan keluarga mempengaruhi kinerja karyawan? Yang kedua, apakah stres kerja mempengaruhi kehidupan kerja? Yang ketiga, apakah konflik pekerjaan keluarga mempengaruhi kepuasan kerja karyawan? Yang keempat, apakah stres kerja mempengaruhi kinerja? Dan yang kelima, apakah konflik pekerjaan keluarga mempengaruhi kinerja karyawan? Dan yang keenam, apakah kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan? Tentu dari penelitian ini, rumusan masalah ini akan terjawab dari hasil penelitian ini. Dan adapun tujuan dari penelitian ini terdiri menjadi 6 juga. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kinerja karyawan. Dan keempat, untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Dan untuk menganalisis pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kinerja karyawan. Dan yang keenam, untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.
Nah, untuk selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini yang bisa diambil. Yang ada terdiri menjadi 3. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta penerapan ilmu yang telah diperoleh semasa perkuliahan seperti itu. Yang kedua, manfaatnya bagi perusahaan atau organisasi. Bagi perusahaan sangat membantu meningkatkan kualitas terutama dalam bidang sumber daya manusia pada organisasi atau perusahaan tersebut sebagai masukan bagi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, bagi pihak lain. Bagi pihak lain dapat dijadikan sebagai informasi tambahan, pengetahuan serta wawasan, dan dapat jadinya salah satu referensi bagi peneliti terutama yang akan meneliti hal yang serupa. Nah, ini ada 3 manfaat dari penelitian. Untuk berlanjut ke yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka ini ada definisi dari stres kerja. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2013, stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan, dan stres kerja sebagai akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki oleh individu seperti itu. Itu menurut Anwar Prabu Mangkunegara definisi stres kerja. Yang kedua, definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja dikemukakan oleh Luthan tahun 2006. Ada suatu keadaan emosi yang senang atau emosi yang seorang yang positif maupun menyenangkan yang dihasilkan dari penelitian suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. Yang ketiga, ada definisi konflik pekerjaan keluarga atau work family conflict. Didefinisikan sebagai konsekuensi yang dituntut peran yang tidak konsisten dari peran dalam keluarga maupun peran dalam pekerjaan. Nah, yang keempat ada definisi dari kinerja karyawan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2013, istilah kinerja berasal dari kata job performance. Nah, atau actual performance, prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Itu kinerja karyawan. Nah, ini ada tinjauan pustaka lagi, yaitu review penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini ada beberapa penelitian yang saya masukkan ke dalam ini. Ada 10 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang saya teliti. Sebenarnya di jurnal ada 23 penelitian yang saya masukin ke dalam penelitian proposal seperti ini. Nah, di sini saya tampilkan ada 10 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Di sini ada dari Ilni Elvira. Nah, tahun 2020 hasilnya yaitu job stress has a significant effect to job satisfaction. Nah, ini ada pengaruhnya seperti itu terhadap satisfaction. Nah, inilah hasil dari penelitian terdahulu yang review penelitian terdahulu yang berkaitan sama judul yang saya bahas di kali ini seperti. Nah, untuk selanjutnya ada keterkaitan antar variabel. Keterkaitan antar variabel yang pertama ada keterkaitan konflik pekerjaan keluarga terhadap stres kerja. Konflik pekerjaan individu terjadi ketika pengharapan dalam hal kinerja dalam suatu peran menimbulkan kesulitan dalam peran lain seperti itu. Yang kedua ada keterkaitan stres kerja terhadap kepuasan kerja. Menurut Mansur tahun 2011 berpendapat bahwa stres berhubungan negatif dan signifikan dengan kepuasan kerja karyawan, yang memperkuat pentingnya kepuasan kerja karyawan yang sangat penting untuk menghasilkan perusahaan di era saat ini. Dan selanjutnya ada keterkaitan konflik pekerjaan keluarga terhadap kepuasan kerja. Penelitian terdahulu mendukung pernyataan bahwa orang yang merasa aktivitas pekerjaannya dan aktivitas rumah tetangganya tidak seimbang akan lebih tidak puas dengan pekerjaannya. Menurut
Rice et al. Tahun 1995. Yang selanjutnya ada keterkaitan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Putri tahun 2013, stres kerja dapat menimbulkan dampak buruk bagi perbuat tahap bersangkutan dan bagi organisasi. Dan yang selanjutnya ada keterkaitan konflik pekerjaan keluarga atau work family konflik terhadap kinerja karyawan. Menurut Christine, tahun 2020, kinerja adalah pencapaian suatu hasil yang dikarakteristikkan dengan keahlian tugas seseorang ataupun kelompok atas dasar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ada keterkaitan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Suwardi tahun 2011, kepuasan kerja sangatlah diperlukan karena dengan adanya kepuasan kerja mampu meningkatkan produktivitas. Oke. Di sini ada kerangka berpikir, yaitu ada stres kerja sebagai X1, konflik pekerjaan keluarga sebagai X2, kepuasan kerja sebagai X3, dan kinerja karyawan sebagai Y-nya. Untuk hipotesisnya, di slide selanjutnya ada hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama ada terdapat pengaruh signifikan konflik pekerjaan keluarga terhadap stres kerja. Yang kedua ada pengaruh signifikan stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga ada terdapat pengaruh signifikan konflik pekerjaan keluarga terhadap kepuasan kerja. Yang keempat ada terdapat pengaruh signifikan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kelima ada terdapat pengaruh signifikan konflik pekerjaan keluarga terhadap kinerja karyawan. Dan yang keenam ada terdapat pengaruh signifikan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Adapun metode penelitian dari penelitian kali ini yaitu teknik penentuan populasi dan sampel atau lokasi penelitian. Yang pertama ada lokasi. Lokasinya yaitu di PT Citra Salib Final Finance di Indonesia di seluruh cabang secara nasional. Yang ada untuk populasinya yaitu mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan menurut Sugiono tahun 2020. Populasinya adalah seluruh marketing head atau MH cabang yang ada di Indonesia. Yang waktu untuk pengambilan data yang dimulai yaitu di tahun 2021 dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh atau sensus menurut Sugiono tahun 2010. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu metode penelitian ini digunakan dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei dalam menggunakan teknik SEM atau Structural Equation Modeling atau PLS untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu stres kerja, konflik pekerjaan keluarga ke variabel mediasi yaitu kepuasan kerja dengan variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Metode waktu pada penelitian yaitu menggunakan score section cross section di mana penelitian ini dilakukan pada satu waktu dan satu kali, tidak ada follow up untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk data dikumpulkan pada rentan waktu Juli sampai Agustus tahun 2021, respondennya pada penelitian ini merupakan populasi yang dapat pada objek penelitian dengan sampel jenuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu instrumen angket. Pada penelitian ini instrumen menggunakan bentuk angket atau kuesioner yang diberikan kepada marketing head atau untuk supaya diisi seperti itu melalui Google Form. Nah, skala yang digunakan yaitu skala Likert. Sistem penskoran menggunakan skala Likert. Angket diuji kelayakan menurut Sugiono tahun 2010.
Nah, di sini ada tabel skala Likert-nya, uji kelayakannya, yaitu pilihannya ada sangat baik, skornya ada 5, baik skornya ada 4, cukup adanya 3, tidak baik cukup. Skornya ada 2, sangat tidak baik, skornya 1. Oke, selanjutnya analisis instrumen angket. Uji instrumen. Orientasi lapangan dilakukan antara lain untuk mengumpulkan bahan atau informasi bagi penyusunan instrumen. Alat ukur penelitian instrumen ini, kuesioner tersebut perlu diuji terlebih dahulu keahlian atau validity dan keterkaitan atau reliability. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, yang selanjutnya uji validitas. Uji validitas instrumen dilakukan untuk menjamin bahwa terdapat kesamaan antara data dan kumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada suatu objek yang diteliti. Sini ada rumusnya. Dan yang selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas untuk mendapatkan tingkat ketepatan alat pengumpulan data yang digunakan. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah disempatkan kepada saya untuk memaparkan hasil dari proposal saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya selama ini, yaitu dosen pembimbing 1 yaitu Dr. Christian Wonodandi Waller SEMM, dan dosen pembimbing 2 saya Bapak Dr. Indra Pahala MSI dan Bapak Dr. Wahyu Handaru SSTMM selaku Kaprodi di Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Mohon maaf jika banyak salah kata dari saya dalam menyampaikan kata dari baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.